Itu kan ya seperti orang BO-nya orang normal kayak gitu ya. Itu harus pakai tangan, sahabat. Pakai tangan saya ambil. Jadi di mata saya itu itu bukan sesuatu hal yang menjijikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilis dolimin lidolimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilis Nabi Muhammad. Semoga dengan hasil salawat kita akan selalu diberikan syafaat dari baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang sekarang lagi sakit ya, saya doakan semoga sahabat akan segera diberikan kesembuhan, dan buat sahabatku yang pada saat ini galau, kurang bahagia, semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa bisa selalu berbahagia. Sekarang saya lagi weekend ya, ini posisinya saya lagi di belakang rumah. Suasana sangat cerah hari ini sahabat ya, padahal Hong Kong akhir-akhir ini terus hujan, apalagi kemarin hujan badai ya. Setelah hujan badai banjir bandang. Ya semoga Hong Kong akan terus baik-baik saja. Dan alhamdulillah hari ini di hari Minggu ya, tanggal 17 bulan 9 ya, September 2023. Hari ini cuaca sangat cerah. Saya harap semoga hari ini tidak hujan ya, karena saya mau berlibur bersama saudara saya. Pagi hari ini saya mau membahas tentang ini ya, pengalaman saya pas waktu saya cuti kemarin di Indonesia ya. Saya ketemu sahabat lama, kita ngobrol gitu ya, kita bercanda bareng. Begitu beliau itu mengatakan sesuatu sama saya. Katanya dia itu gini, pengen kerja ke Hong Kong gitu ya. Jadi saya menanggapinya ya dengan ini ya, bercanda juga, ngapain gitu ke Hong Kong, kan dirimu di Indonesia kelihatannya juga udah enak hidupnya, saya kan bilang gitu. Terus gitu saya tanya ke beliau, apa motivasi atau punya keinginan untuk kerja di Hong Kong itu motivasinya apa kayak gitu ya, termotivasi dengan apa, saya bertanya begitu sama beliau. Habis gitu sahabat saya bilang, ya saya tertarik aja, kelihatannya kalau di Hong Kong itu enak gitu kan ya kerjanya. Kalau masalah kerjanya sih saya belum tahu, karena memang beliau ini belum kemana-mana, belum pernah punya pengalaman kemana-mana gitu sahabat. Akhirnya saya tanya balik ke beliau, apa mungkin dirimu itu dengar-dengar kalau memang kerja di Hong Kong itu gajinya gede ya. Tapi sekali lagi jenengan jangan terpengaruh ya sama isu-isu atau berita-berita kalau Hong Kong itu dipandang cuma dari gajinya saja. Yang jelas gaji di Hong Kong itu kalau misalnya mencapai gaji 9-10 juta ya, itu yang jelas kita yang nggak pernah libur, maksudnya jarang libur gitu. Tapi kalau untuk yang setiap hari Minggu tanggal merah libur itu ya, kalau nggak pinter-pinter memanage uang ya sama aja seperti kerja di Indonesia gitu sahabat ya. Jadi ini sahabat perlu tahu, ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi sahabat nanti bisa tahu lah kalau kerja di Hong Kong itu nggak seindah atau nggak semudah yang dibayangkan begitu ya sahabat ya. Nah, jadi kerja di Hong Kong itu, kalau punya niat kerja di Hong Kong itu yang pertama harus kuatkan mental dulu.
Mental kita harus benar-benar kita kuatkan. Dengan cara apa? Dengan cara niat kita. Niat kita itu benar-benar nggak sih kerja ke Hong Kong? Karena apa? Kita harus berpikir 2 kali lipat, bahwa kan berlipat-lipat ya. Karena kita mau pergi ke Hong Kong itu prosesnya juga lama. Kita harus melewati PT dulu ya, kita harus di PT dulu, entah berapa bulan itu tergantung nasib kita. Karena di PT itu minimal 3 bulan ya, itu proses sudah paling cepat itu. 3 bulan, 4 bulan itu udah paling cepat. Jadi tergantung nasib kita, tergantung rezeki kita itu seperti apa gitu. Habis itu setelah jenengan berangkat ke Hong Kong ya, itu nanti selama 6 bulan harus dipotong gaji. Nah, dari situ Anda harus benar-benar punya niat yang benar-benar kokoh ya. Jadi kalau seandainya jenengan di Hong Kong itu nggak bernasib baik, bisa-bisa baru masuk udah di interminate. Karena dari dulu, dari saya belum masuk ke Hong Kong ya, yang namanya Hong Kong itu sudah terkenal dengan selalu dikit-dikit interminate gitu ya. Yang namanya orang pemula ataupun apalagi yang belum pernah punya pengalaman kemana-mana, itu kan ya harus menyesuaikan diri dulu. Tapi kalau memang majikan itu nggak sabaran, majikan itu mentalnya nggak mau mengajari kayak gitu, biasanya itu sudah langsung nggak mau, ya udah dipulangin ke agent. Padahal kita selama 6 bulan itu masih menanggung beban untuk membayar potongan gaji ya. Karena biaya kita pas waktu proses di PT, kita bikin paspor ini dan itu, kita berangkat naik pesawat, itu kan kita kepotongnya di 6 bulan pertama kita masuk majikan. Nah kalau misalnya belum apa-apa sudah kita dipulangin, apa kita nggak rugi double ya? Perjalanan waktunya ya, kita harus menanggung beban itu sampai kita harus balik lagi ke PT, proses dari awal lagi. Begitu kita masih kena potongan lagi, tetap harus menanggung potongan tersebut begitu. Jadi memang benar-benar kalau kita itu punya niatan kerja ke Hong Kong ya, itu harus benar-benar dimodali dengan niat dasar, jangan cuma ikut-ikutan atau asal-asalan, karena memang resikonya kita sendiri yang menanggung begitu. Selepas Anda melangkah dari rumah Anda, itu apapun yang terjadi, apapun resikonya ya, itu hanya Anda yang menanggungnya, bukan orang lain ya. Ini saya mau bercerita real, ini adalah pengalaman saya ya. Saya di sini menjaga orang lumpuh ya. Dari awal saya masuk Hong Kong itu tidak tahu kenapa, emang itu sudah rezeki saya, sudah nasib saya itu kerjanya menjaga lansia yang sudah lumpuh. Gitu sahabat ya. Jadi yang namanya sudah lumpuh itu kalau misalnya lumpuh total, it's okay. Semuanya aktivitas berada di atas ranjang. Tapi yang saya kerjakan saat ini itu paruhan sahabat. Jadi nggak lumpuh total, masih separuh gitu. Jadi aktivitasnya pun ya separuh, nanggung gitu ibaratnya ya. Kalau mau mandi atau mau beol itu ya harus di kursi yang khusus buat mandi. Kayak gini nih kursinya, seperti ini nih. Nah, ini cerita saya sahabat ya. Ada suka duka. Ini yang saya ceritakan itu dukanya, biar sahabat itu tahu betapa orang resikonya kerja di Hong Kong itu seperti apa ya. Suatu hari si bapak itu biasanya kalau setelah aku kasih obat ya, kan di pump dulu gitu ya, dirangsang gitu ya. Dikasih obat, dimasukin obat itu biasanya 15 menit dia duduk di kursinya ini ya. Habis gitu dia bisa BL. Nah, ditunggu sampai setengah jam itu nggak bisa BL sahabat. Nggak bisa BL, akhirnya dia bilang katanya sudah nggak usah BL, besok saja gitu ya. Nah setelah itu saya mandikan ya, dari mulai keramas, pokoknya saya mandikan sudah bersih, badan sudah saya andukin, tapi memang pakai celananya itu kan di atas ranjang ya. Jadi pas waktu setelah selesai mandi sudah saya andukin yang atas, begitu tinggal gosok gigi. Yang bawah kan masih duduk di kursinya itu tuh. Habis itu baknya untuk yang biasa untuk beol itu kan saya pindah, soalnya dia bilang kan katanya sudah nggak beol gitu ya. Setelah pas waktu dia sikat gigi, itu tuh tahu tiba-tiba itu bapak saya itu langsung beol, itu seperti orang sakit perut kayak gitu. Yang namanya orang stroke kayak gitu. Habis gitu memang cara beolnya itu dikasih obat. Jadi kan ya berantakan seperti kayak kita mules gitu ya. Itu rata sahabat sampai sampai di tembok-tembok itu. Kaki saya itu penuh dengan tinjanya dia itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, habis gitu kalau yang oke lah, yang seperti air tuh kita guyur sama air itu udah
bersih ya. Tapi kalau untuk pertama kali yang seakan dia itu seperti kayak dia nggak sulit untuk BO tadi kan, itu kan ya seperti orang BO-nya orang normal kayak gitu ya. Itu harus pakai tangan sahabat, pakai tangan saya ambil. Jadi di mata saya itu bukan sesuatu hal yang menjijikkan, memang itu sudah kerjaan saya setiap hari dari dulu ya. Jadi saya melihat tinja itu sesuatu hal yang biasa gitu. Lapar ya udah, setelah itu ya makan gitu. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kalau kata orang Jawa itu dokoh gitu ya, udah itu seminggu mesti nggak bisa makan. Tapi kalau buat saya itu sesuatu hal yang biasa. Saya ini tangan ini udah ngambil itu tinja yang berantakan di situ, saya ambil, saya masukkan di toiletnya gitu. Karena diguyur air kan nggak jalan dia. Soalnya kan untuk yang pertama kali keluar itu kan seperti orang normal beol itu loh sahabat. Nah jadi seperti itu deritanya kita ikut orang ya, kita susah payahnya. Memang gaji gede, tapi di balik gaji yang gede itu tadi ada deritanya, masya Allah. Seperti kalau kita pikir nggak logika, tapi memang kenyataannya yang harus kita hadapi, yang harus kita kerjakan hal seperti itu. Namanya ngurus orang tua atau lansia yang sudah seperti itu seperti sesuatu yang menjijikan, itu sudah hal yang biasa gitu loh sahabat ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat, ini pengalaman saya ya, sekali lagi ini pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain. Dari dulu saya masuk ke Hong Kong itu pekerjaan saya seperti itu, hal yang menjijikkan. Kita berhubungan dengan kotoran-kotoran orang gitu ya. Jadi kalau buat sahabat yang kepingin kerja di Hong Kong, kalau lihat tai ayam aja jijik, jangan pernah berharap kalau Anda ke Hong Kong mau mengurus lansia ya. Jadi memang seperti itu. Oke sahabat ya, ini tadi sharing kita mengenai kita bekerja di Hong Kong. Belum nanti kalau menghadapi majikan-majikan yang super maafan, maksudnya super cerewet gitu. Ini salah, itu salah. Padahal kita kalau misalnya masih baru kan kita ya butuh adaptasi ya, butuh apalagi yang bener-bener belum pernah punya pengalaman pergi ke luar negeri. Waduh, itu memang harus harus ketemu majikan yang bener-bener sabar gitu. Kalau majikan yang taunya cuma instan saja, apalagi yang tadinya sudah pernah punya pembantu, punya CC ya, wah itu nanti bisa bener. Saya nggak nakut-nakutin, enggak. Bisa-bisa belum 1 minggu Anda semua sudah di interminate kayak gitu sahabat. Oke, jadi sekali lagi kalau sahabat itu mau pergi ke Hong Kong, harus benar-benar memantapkan diri Anda dengan niat Anda mau masuk ke Hong Kong itu seperti apa. Karena sekali lagi Hong Kong itu keras guys. Jadi bukan saya menakut-nakuti, tapi ini real faktanya seperti itu. Jadi Hong Kong itu nggak seindah foto profil ya. Oke sahabatku, mungkin sharing kita cukup sampai di sini dulu, karena saya juga sudah ditunggu sama kakak saya ya. Jadi jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time my video. Happy weekend. Bye bye.